Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, perwakilan dari KJ 01 dengan NIM 20200606041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang traksi lumbal yang terdiri dari 1. Definisi, 2. Perubahan fisiologi, 3. Indikasi dan kontraindikasi, dosis, serta mekanisme penggunaan traksi lumbal. Yang pertama ada definisi. Apa itu traksi? Traksi merupakan teknik yang diaplikasinya menggunakan tarikan secara longitudinal pada spin dan berhubungan dengan struktur jaringan lunak di vertebrat. Apa itu traksi lumbal? Traksi lumbal adalah penggunaan elektro dan sumber fisis yang menggunakan energi mekanik yang menghasilkan tarikan pada lumbal. Energi mekanik menggunakan mesin dan beban berat badan yang diatur. Yang kedua, sustained. Sustained yaitu tekanan tetap menggunakan waktu kurang 45 menit, menggunakan beban tinggi sehingga akan berpengaruh juga terhadap tulang lumbal. Yang ketiga, intermittent, berselang menggunakan tekanan dan tidak ada tekanan. Yang ketiga, manual traksi bisa secara sustained atau intermittent oleh fisioterapis. Selanjutnya, yang keempat, positional traksi. Traksi yang dilakukan oleh pasien sendiri dengan memposisikan tubuh untuk terlulur sehingga akan mengurangi tekanan pada vertebra. Selanjutnya, prinsip. Prinsip terdiri dari 1. Posisi tubuh atau daerah yang mau diterapi, posisi pasien, tekanan dan durasi, serta derajat. Tensi atau tekanan. Tensi atau tekanan traksi lumbal diukur dari setengah berat badan pasien. Tekanan efektif berpengaruh pada lower extremities, lumbal, pelvis, hip, serta soft tissue tension. Sedangkan penggunaan posisi traksi lumbal tergantung pada posisi hipnya. 45 sampai 60 derajat terletak pada lumbal kelima dan sakrum pertama. Lalu 60 derajat sampai 75 derajat itu terletak pada lumbal keempat dan sampai lumbal kelima. Lalu 75 sampai 90 derajat itu peningkatan posisi posterior. Untuk mekanisme durasi traksi lumbal tergantung kondisi pasiennya. Jika mengalami fase patologi, waktunya 25 menit. Dan degeneratif diskus itu waktunya 10 menit. Lalu diskus protrusi waktunya 8 sampai 10 menit. Serta muscle spasm waktunya 20 menit. Selanjutnya, perubahan fisiologi. Berapa perubahan fisiologi yang didapat dari perubahan traksi lumbal? Yaitu antara lain 1. Jaringan lumak memanjang. Yang kedua, penurunan muscle spasm. Yang ketiga, nyeri berkurang. Selanjutnya, pemanjangan jaringan scar tissue. Lalu mempengaruhi tulang vertebrata, menurunkan tekanan pada spinal nerve roots. Yang terakhir, pergerakan pada lumbal. Selanjutnya ada indikasi. Indikasi pada traksi lumbal adalah 1. Degeneratif disc. Lalu ada protruding intervertebral, lalu disc nerve root compression, selanjutnya osteoarthritis or fast joint, selanjutnya inflammation, lalu kapsulitis, dan lumbal muscular spasm. Selanjutnya kontraindikasi. Kontraindikasi pada traksi lumbal yaitu 1. Acute injury atau nyeri akut. Yang kedua, kanker. Yang ketiga, unstable spinal segment. Yang terakhir ada spinal cord compression. Selanjutnya ada mekanisme penggunaan. Mekanisme penggunaan traksi lumbal yang pertama yaitu persiapan. Persiapan terdiri dari ukuran tensi, nadi, berat badan untuk melihat kondisi pasien. Selanjutnya atur posisi pasien, pasang lumbal belt dengan tepat, tidak tertekan dan tidak terlalu longgar. Selanjutnya pelaksanaan
traksi lumbal. Yang pertama, 1. Agar tarikan maksimal. Selama traksi, pasien harus tenang. Yang kedua, fisioterapis tidak boleh meninggalkan pasien sebelum pasien merasakan tarikan sudah enak. Yang ketiga, tunjukkan cara penggunaan tombol penghentian traksi untuk keadaan darurat. Yang terakhir, fisioterapis melakukan pengontrolan secara periodik saat berlangsungnya traksi untuk melihat apakah pasien pusing, mual, sesak sehingga traksi perlu dihentikan. Terima kasih.